guys, good morning. I'm sorry that I cannot do the Zoom with you to explain this live, karena saya harus ke kampus untuk jadi panitia sempro. Jadi saya harap video ini membantu kalian, dan kalau emang belum paham, baru kita akan Zoom. Okay? So, today we will talk about will and going to. Jadi kalau kalian paham, will dan going to itu dipakai untuk future tenses. Jadi apa sih gimana sih cara pakai will dan gimana cara pakai going to? I will explain it right now. Oke, so will dan going to itu ada persamaannya dan perbedaannya apa aja sih? Tapi sebelum itu akan saya terangkan explanation-nya dulu. So, when we are talking about an event that is going to happen in the future, there is more than one possibility. Biasa, ada banyak cara untuk ngomongin kejadian nanti, atau rencana di masa depan, atau rencana untuk besok, itu kalau di bahasa Inggris banyak caranya. Tapi kebanyakan orang-orang itu for speaking, itu biasanya dia memakainya will dan going to, in order to refer to an upcoming event. Jadi dipakainya will dan going to. Nah, in English grammar, both will and be going to itu are used to express future tenses, but they do not have the same meaning. Ada satu doang yang sama antara will dan going to, tapi mereka banyak banget perbedaannya. Ini di modul juga ada, jadi please open your module also. Nah, will dan going to itu ada perbedaannya. Will itu bisa dipakai rapid decision, jadi keputusan yang kamu putusinnya sekarang nih, kayak aku habis kelas kok pusing ya, beli kopi ah. Nah, itu kan keputusannya saat itu juga kan, ya kamu putusin saat itu juga, itu namanya rapid decision, yang biasanya kalau kamu ngomong pakainya will. Jadi kayak kalau di sini ya, I'm thirsty, I think I will buy a drink. Dia aus, jadi dia pengen beli minum kayak gitu. Nah, atau kalau misal kayak tadi ya, I feel I have a headache after listening Miss Ongga's explanation. Terus, I think I will buy a cup of coffee. Nah, karena kamu mendengarkan penjelasan saya dan bikin pusing, terus kamu beli kopi Nah, keputusan untuk beli kopi itulah yang dinamakan rapid decision dan harus pakai will. Sedangkan going to dipakai untuk prior plan. Jadi the decision was made before the moment of speaking. Misal kamu bangun tidur gitu. Nanti habis kelasnya Miss Ongga, aku mau beli kopi gitu. Kamu kan sudah merencanakan. Tapi kamu kan nggak langsung beli kopi. Kamu mandi dulu, kamu sarapan, ikut kelas saya, baru setelah kelar beli kopi. Jadi kamu memutuskannya sudah sebelum nggak spontan yang rapid decision. Jadi kamu langsung, maaf ya, saya kayak terburu-buru gitu ya. Jadi maksudnya going to itu adalah di saat kamu mau merencanakan sesuatu yang durasinya itu lebih lama dari waktu kamu ngomong. Jadi kayak, I'm going to the beach next weekend with my friend. Nah, dia mau ke beach, mau ke pantai, minggu depan, dia ngerencanainnya dari sekarang. Nah, kamu kalau merencanakan sesuatu dengan yang jangka lama, itu biasanya pakainya going to. Oke, I'm going to be a successful person. Saya akan jadi orang yang sukses, amin. Nah, itu pakainya going to, karena prior plan. Jadi kayak rencanamu 5 tahun lagi, atau pokoknya rencana yang jangka panjang, itu kamu pakainya going to. Will dipakai untuk rencana saat itu juga, atau keputusan yang kamu putuskan saat itu untuk saat itu juga. Kayak, I think I will buy a Ferrari. Aku mau beli Ferrari nanti. Nah, itu pakainya will. Oke. Nah, will itu juga dipakai untuk offer atau menawarkan sesuatu. Misalnya, will you explain it to me again? Nah, kalau kamu bingung misal sama mata kuliah saya, terus kamu mau bilang bahasa Inggris, nah pakainya gitu. Bisa nggak, please, will you explain it to me again? Nah, itu offer. Atau kayak, kalau di contohnya, that looks heavy, kok kelihatannya berat sih? I will help you with it. Nah, pokoknya kalau kamu mau menawarkan bantuan ke orang lain, itu pasti pakai will. Oke? Nah, going to itu cuma 2. Setelah prior plan atau rencana
di kemudian hari, ada yang namanya evidence atau sign. Maksudnya adalah when there are signs that something is likely to happen. Jadi kayak kamu melihat cuaca nih, gitu. Terus pagi bangun kayaknya cerah, matahari bersinar banget gitu ya, sampai bikin silau. Terus kamu bilang, kayaknya hari ini bakalan cerah deh, nggak hujan. Nah, itu kan ada sainsnya, ada buktinya bahwa langitnya lagi cerah, biru, terus banyak mataharinya bersinar dengan sangat terang, itu yang dinamakan sains, kan, tanda untuk yang menunjukkan bahwa kok cahaya sih, menunjukkan bahwa hari itu akan cerah sekali. Nah, itu pakainya adalah going to. Jadi kayak, wah, wow, the skies look so bright and the sun is shining. I think it's going to be a good day. Nah, kamu kan ada evidence-nya bahwa langit cerah. Kamu bilang it's going to be a good day. Akan jadi hari yang cerah dan bagus. Nah, kamu pakai going to. Atau kamu lagi nonton bola, wah udah 3-0 nih, kayaknya Liverpool menang deh gitu. Ya kamu kan itu sudah ada evidence-nya bahwa 3-0. Ya udah berarti I think Liverpool is going to win. Nah, kayak gitu. Oke. Semoga kalian paham ya. Saya ini keburu-buru juga, jadi kemarin belum bikin materi, kerjaan banyak, maaf ya, saya kok jadi curhat. And then will itu juga dipakai untuk promise atau saat kamu mau ngombalin calon pacarmu. Nah, kamu pengen pakai bahasa Inggris. Nah, kalau ngombal pakai bahasa Inggris, please grammarnya harus benar biar kelihatan pinter. Oke? Okay? So promise, so like I will love you forever and ever. No other woman will make my love, ya gitulah. Terus nah kayak kamu janji-janji gitu, yang janji-janji busuk gitu, nah itu pakainya will. Nah ini don't worry, I won't tell anyone. Ingat, will kalau dipakai negatif singkatnya adalah I won't, bukan I will not ya, tapi tulisannya I won't. Oke? Nah, will itu selain dipakai untuk janji manismu tadi, itu juga dipakai untuk ancaman. Jadi misal kamu ragu nih sama cowok yang deketin kamu, gombal aja terus kamu bilang, awas ya kamu bohong, so kalau kamu bohong, aku tinggal kamu, so I will leave. Nah, gitu. If you are lying or if you have an affair, I will leave you. Nah, ancaman kan, threat. Nah, bukan treat ya. Kalau treat traktir, kamu traktir saya. Threat. Kalau threat berarti adalah ancaman. So if you don't stop, I will tell your mother. Nah, jadi threat itu juga pakai will. Atau refusal, atau penolakan. Atau kamu enggak. Misal kamu tahu pacarmu selingkuh, dah, I won't listen to anything that your mouth said. Saya nggak mau dengerin ya apa yang kamu omongin, saya udah males sama kamu. Nah, kalau bahasa Inggris semuanya, I won't listen to anything you say. Gitu. Oke, itu namanya refusal. Nah, itu adalah perbedaan will dan going to. Tapi will dan going to itu juga bisa dipakai secara bersamaan atau memiliki arti yang sama. Jadi kamu bisa pakai dua-duanya, mau pakai will atau pakai going to, sama aja gitu. Nah, itu cuman bisa untuk making prediction atau prediksi. I think it will rain tomorrow. I think it's going to rain tomorrow. Itu sama. Jadi kalau kamu ngomongin tentang prediksi tentang cuaca hari ini atau yang masih abu-abu ya, tapi kalau misalkan sudah ada tanda-tanda sudah mendung, langitnya hitam, sudah ada petir, misalnya ada geledek-geledek, itu harus pakai going to karena ada evidence atau science-nya. Nah, kalau dua-duanya masih prediksi yang tidak ada tanda-tanda, yang kamu masih mikir ini kayaknya hujan, ini aku dapat duit nggak sih dari acara ini misalkan, itu kan dua-duanya prediksi yang masih nggak jelas tuh, yes no question, yang masih chance untuk terjadi dan tidak terjadinya itu sama-sama besar. Nah, itu makanya bisa pakai will dan going to. Oke? Nah, in spoken English, going to itu biasanya pronounced as gonna. Kalau kamu biasa dengar bule ya, kalau di film-film kayak I'm gonna take a bath, kayak, atau I'm gonna go gitu. Nah, itu biasanya I'm going to go kayak gitu. Nah, biasanya will and going to are both possible di apa ya, kayak
ngomongin rencana itu biasanya dua-duanya bisa, cuman biasanya kelihatan mana yang lebih urgent, mana yang enggak. Kayak, are you busy this evening? Gitu. Atau I haven't made any plans, or I think I will probably watch TV. Ini kan dia masih nggak tahu ya mau ngapain, jadi cuman dia kayaknya aku mau nonton TV deh, tapi dia belum bikin fix keputusan yang fix, itu bisa pakai will. Tapi kalau dia sudah tahu keputusannya mau apa, kayak are you busy this evening? Yes, I'm going to the movies. Jadi kalau dia udah tahu keputusannya malam ini mau ngapain, dia pakainya going to. Kembali ke rapid decision sama prior plan ini. Oke? Nah, sebelum saya tutup, akan saya kasih rumusnya dulu. Sebentar ya. I will give you gimana sih cara pakai will dan going. Oke, sekarang saya akan jelasin apa aja sih yang harus kalian pahami dulu. Oke, pertama we will talk about will. Bentar ya. Oke, we will talk about will. Misalnya. Oh, nggak mau. Wait ya. Ini kenapa? Okay, now we will talk about will first. So will, see. Okay, we'll talk about will. Maaf ya, tulisan saya jelek ya. Okay, we will talk about will. Bentar, saya buka alis. Okay, we will talk about will. Jadi, semua ini ingat, will dan going to kan ngomongin tentang future. Nah, jadi kalau kamu ngomongin future, semua harus tetap pakai verb one. Oke? Nah, tapi perbedaannya kalau will dipakainya jadi subject plus will plus verb one. Jadi contohnya kayak I will take my laundry. See, will take adalah verb one. Sedangkan kalau negatif ini positif, and then the negative one is subject plus will not plus verb one. Ingat, will not bisa juga disingkat jadi won't. Oke, jadi kalau contohnya ini adalah I will not take my laundry. Tuh, ini yang negatif. Sekalian ini saya hapus dulu. Okay. How about the question mark? How about the question? Berarti kalau question yang harus adalah nih. Gimana dong? Will plus verb one. Oh, sorry. It should be subject. It will be subject plus verb one plus question mark. Jadi contohnya will you take, karena di sini I will take my laundry. Kalau pertanyaan kan jadi you semua, berarti will you take your laundry? Jawabannya bisa yang kalau positif ya ini tinggal ditambah yes, I will take my laundry. Kalau no ya no, I will not take my laundry. Itu yang will. Sekarang kita akan memahami gampang kok kalau ini daripada tenses yang lain sebenarnya. Ntar saya hapus dulu. Udah kayak kelas di kampus enggak? Oke.
Now, we will talk about going to. Ini yang akan agak sedikit tricky. Karena going to harus ada to be-nya dulu, baru going to. Dia nggak bisa berdiri sendiri kayak will. Nah, to be-nya yang harus dipakai adalah is, am, are. Nih, lihat ya. Oke, is berarti dipakainya sama he, she, it. Am pasti I, are dipakainya sama they, we, you. Oke, please jangan salah. Ini itu paling dasar to be to. Jadi harusnya kalau udah sampai kelas 3, udah nggak harus ngapalin is, am, are dipakai apa. Oke, so how about the positive one? So the positive one, rumusnya adalah subject plus to be, plus to be plus going to plus, ingat, always verb one. Oke, so contohnya, I am going to buy I'm going to buy Ferrari next year. Ya, orang bisa mimpi kan? See, I'm going to. Am to be-nya I, going to, and then buy is verb one. Okay? And then kalau negatifnya gimana? Yes, subject plus to be plus not plus going to baru plus verb one. Panjang kan? Nah, kalau yang I'm going to buy Ferrari next year, kalau jadi negatif ya udah I'm not-nya ditaruh setelah am. I'm not going to buy Ferrari next year. Oke. Nah, kalau the question-nya, saya hapus dulu. The question itu berarti ya sama kayak will, cuman bedanya kalau ini you need to change. Jadi bukan going to-nya, berarti apa? To be-nya dulu kalau yang question. To be are subject plus going to plus verb one dan tanda tanya. Kalau yang pakai contoh itu ya berarti am I going to buy Ferrari next year? See? Fisik ya. Am adalah to be dari I, and then going to baru by verb one. Jawabannya ya tinggal ini aja. Kalau yes, ya yes, I'm going to buy Ferrari next year. Kalau no ya, I'm not going to buy Ferrari next year. So, begitu. Semoga kalian paham. Oke, so wait. Nah, oh ya ini saya dua. Bentar. Oke, semoga kalian paham maksud saya dan penggunaannya. Nah, untuk tugas, oh of course ada tugas. Yang pasti sekarang ada tugas buat kehadiran kalian hari ini. Tapi ada tugas yang waktu pengerjaannya adalah nggak seminggu juga sih. Sampai kita ketemu lagi di pertemuan kedua minggu ini. So, tugasnya adalah I want you to make a podcast. Kalian pernah dengerin podcast? So, the podcast is used we will talk about traveling, and also you need to use will and going to. Jadi kayak nanti akan saya kasihkan contohnya waktu meeting kedua. Jadi kalian punya seminggu sampai minggu depan, oke?
buat, karena saya harus ngurusin sempro ini semingguan lebih, jadi mending tugasnya sekalian seminggu. Jadi minggu depan waktu the next meeting saya akan kasih penjelasannya, tapi saya mau kamu ancang-ancang. Jadi podcastnya harus bercerita, nggak harus sih, pokoknya ceritanya adalah setelah pandemi ini selesai, kita sudah dapat vaksin, kita sudah ya safe to have an old normal, not new normal ya, an old normal yang kita bisa hanging out lebih aman, atau bisa traveling mungkin, bisa traveling. Nah, where will you go? Where are you going to go? Jadi kalian mau kemana sih kalau udah bisa traveling? Ngayal aja kalau kalian habis pandemi dapat uang 1 miliar, apa yang akan kalian lakukan dengan uang itu? Jadi gunakan will dan going to. Mau pakai bilang buat traveling, mau buat beli rumah boleh, karena it's a plan. Jadi I want to you make a podcast, but tell me about what do you have in your mind if you have 1 billion. Okay? So that's it for today, guys. Thank you and take care. Kalau kalian masih ada pertanyaan, please hit me on the WhatsApp or on the Google Classroom. So stay healthy, everyone. Bye.